Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latiafia Ajeng Syahbila, NIM 19511000002, Prodi Pendidikan Geografi, semester 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Terima kasih kepada Ibu Talita Rahmawati SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Tanah. Di sini saya akan memaparkan tugas geografi tanah. Yang pertama adalah membuat mind map dan mempresentasikannya. Perbedaan tanah dan geografi tanah. Pengertian ilmu tanah itu adalah karakteristik berbagai jenis tanah. Kalau geografi tanah, sebaran dari berbagai jenis tanah. Yang keempat adalah bedanya ilmu tanah dengan geografi tanah. Ilmu tanah adalah karakteristik berbagai jenis tanah. Kalau geografi tanah itu sebaran berbagai jenis tanah, apakah di tempat satu dengan lainnya itu berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Sub yang kedua adalah sudut pandang dalam mempelajari tanah. Pertama adalah pedologi. Pembahasan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni meliputi 1. Genesa tanah, yaitu asal mula pembentukan tanah, dan 2. Klasifikasi dan pemetaan tanah yang mencakup nama-nama, sistematik, sifat kemampuan, dan penyebaran berbagai jenis tanah. B. Yaitu edapologi, yaitu pembahasan mengenai penggunaan tanah untuk pertanian. Tanah terbentuk apabila tersedia bahan asal, yaitu mineral, batuan, dan bahan organik. Faktor yang mempengaruhi bahan asal adalah iklim dan organisme hidup. Sub yang ketiga adalah 5 faktor pembentukan tanah. Bisa disingkat menjadi ITBAU. Yang pertama adalah iklim, kedua topografi, ketiga bahan induk, keempat organisme, kelima adalah waktu. Saya akan menjelaskan mengenai satu persatu ITBAU tadi. Pertama adalah iklim. Iklim merupakan faktor yang paling dominan dalam pembentukan tanah. Itu adalah aktif yang mempengaruhi bahan induk. Unsur yang berperan dalam proses pembentukan tanah, temperatur udara dan curah hujan. 1. Temperatur udara itu pengaruhnya pada proses disintegrasi atau perapukan fisik, yaitu fluktuasi temperatur harian. Yang kedua, evapotranspirasi dan reaksi kimia dalam tanah. Berperan penting dalam proses pembentukan tanah itu pertama air hujan. Air hujan itu mengikis batuan yang ada di permukaan tanah. Air hujan juga meresap ke dalam tanah akan mempercepat proses reaksi kimia yang ada dalam tanah, merusak lapisan tanah yang telah terbentuk. Yang kedua adalah topografi atau relief. Pengaruh topografi adalah mempercepat atau memperlambat proses pembentukan tanah. Relief miring, proses erosi tanah lebih intensif. Pembentukan tanah itu terhambat. Di daerah datar, erosi kecil, proses pembentukan tanah itu akan lebih cepat. Kemiringan lereng itu adalah faktor penghambat pembentukan tanah. Yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk merupakan pembentuk tanah, sering disebut dengan pelapukan atau weathering, karena iklim merupakan faktor pembentuk tanah yang paling dominan. Bahan induk merupakan bahan asal yang nantinya akan terbentuk tanah. Bahan induk dapat berupa mineral, batuan, dan bahan organik. Itu biasanya ada sisa-sisa bahan organik atau zat organik yang mati. Apa itu mineral? Mineral merupakan bahan alam homogen dari senyawa anorganik asli, mempunyai susunan kimia tetap dan susunan molekul tertentu dalam bentuk geometrik. Mineral-mineral itu penting bagi penyusunan batuan yang berperan dalam bidang pertanahan dan pertanian. Ada macam-macamnya, yaitu A. Golongan mineral silikat, B. Golongan mineral oksida dan hidroksida, C. Golongan fosfat, D. Golongan karbonat, E. Golongan sulfur, dan F. Golongan lempung. Pertama adalah batuan. Batuan adalah bahan alam
padat yang menyusun kerak bumi atau litosfer. Umumnya, batuan tersusun atas 2 mineral atau lebih, tetapi juga ada yang hanya tersusun oleh satu mineral, yaitu batu gamping. Batuan penyusun kerak bumi berasal dari batuan cair pijar dengan suhu tinggi yang disebut magma. Magma dapat membeku jauh di bawah permukaan bumi maupun membeku di luar permukaan bumi. Jenis-jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya adalah: pertama, batuan beku; kedua, batuan sedimen; tiga, batuan metamorf. Saya akan menjelaskan mengenai pertama, yaitu batuan beku. Batuan beku adalah magma yang bergerak menuju ke permukaan bumi akan mengalami pembentukan dalam perjalanannya. Batuan beku dalam adalah magma yang membeku di dalam bumi pada kedalaman antara 15-50 km. B. Batuan sedimen. Batuan sedimen dapat terbentuk dari berbagai jenis batuan. Ciri batuan sedimen itu berlapis-lapis dan kadang-kadang terdapat sisa-sisa kehidupan atau fosil. C. Itu batuan metamorf. Batuan yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara kimia sehingga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari batuan asalnya. Faktor penyebab batuan metamorf adalah: pertama itu suhu yang tinggi, kedua tekanan yang kuat, tiga waktu yang lama. Yang keempat adalah organisme. Semua makhluk hidup mempunyai pengaruh dalam pembentukan tanah. Mikroorganisme bekerja sangat efektif pada suhu berkisar 25 derajat Celcius. Perkembangan tanah organik di daerah tropis lebih intensif dibandingkan dengan di daerah sedang atau daerah dingin. Kelima adalah waktu. Lama waktu pembentukan tanah terutama tergantung dari bahan induk dan iklim. Batuan yang keras lebih sulit terbentuk tanah daripada batuan yang lunak. Iklim di daerah tropis akan lebih mudah dalam proses pembentukan tanah daripada iklim di daerah sedang atau arid. Tanah-tanah di daerah tropis biasanya lebih tebal. Sekian pemaparan presentasi mind map saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.